Balik lagi di PTV Show, kita ngobrol sing tapi nggak bikin boring. Pemirsa masih semangat hari ini, harus semangat ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa segera keluar dari kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, kita lanjutkan ngobrol bareng sama Abdul Fatir Kausar. Halo Fatir, masih tersambung ya? Iya, masih. Alhamdulillah. Nah, Fatir, ini tadi kan kita udah bicara bahwa untuk sampai belajar gitu ya ke luar negeri sendiri, ini sebenarnya butuh perjuangan dan hambatannya ini selalu datang. Kayaknya setiap perjuangan ini akan selalu dihiasi dengan beragam hambatan ya, Fatir ya. Tapi alhamdulillah kamu tidak patah semangat, walaupun saya yakin di masa itu pun kamu kayak hampir was-was juga, aduh bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak mendaftarkan diri dan lain sebagainya atau bahkan harus tertunda. Nah tapi kemudian setelah kamu sampai di Libanon begitu ya, bagaimana kamu bisa bertahan, bagaimana kamu survive dan menjadi bukan hanya kemudian aktif belajar, menjadi pelajar begitu ya, tapi juga bagaimana kamu bisa aktif di berbagai kegiatan, karena kalau misalkan aku lihat di media sosial kamu gitu ya, cukup banyak kegiatan yang kamu lakukan gitu di Libanon. Iya, baik Kak Irma, ya alhamdulillah ya di Libanon ini karena dihitung mahasiswanya mungkin masih dibilang sedikit ya, belum nyampe ke angka 100. Baik. Jadi seluruh mahasiswa Indonesia di Libanon itu jumlahnya sekitar 70-an kurang lebih. Dan belum pernah mencapai angka 100. Nah, jadi dari 70 orang ini kira-kira harus dan mau nggak mau semuanya ikut bergerak. Betul. Di dua organisasi yang ada di Libanon. Baik. Yang satu itu ada PPI Libanon, yang kedua ada PCINU Libanon. Baik. Jadi kalau ditanya seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di Libanon, ya pasti antara dua ini gitu. Baik. Antara di PPI atau di PCINU. Baik. Nah, PCIM Muhammadiyah ini masih belum nih. Ditunggu nih, mudah-mudahan ya, bisa zaman Pak Hajri ini bisa hadir juga agar bisa mendampingi PCINU di Libanon gitu kan. Betul. Insya Allah. Harapannya seperti itu mungkin dari Pak Hajri. Baik, insya Allah. Nah, berbagai aktivitas lainnya, aku lihat juga ada pencaksilat dan lain sebagainya. Kamu bisa tetap melakukan aktivitas itu bagaimana nih di Libanon sendiri? Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya berawal dari kita iseng-iseng sebenarnya, Kak Irma. Oke. Jadi ketika di asrama, kita kan di asrama ya, tinggalnya di sini. Itu ada teman-teman dari negara lainnya, kemudian juga dari adik-adik kelas yang mana itu masih SMA juga. Jadi kita satu asrama dengan adik-adik kelas yang satu yayasan dari SMA orang-orang Libanon, kemudian dari negara-negara lainnya juga. Itu sering nonton film-film action seperti itu. Dan lebih terkenal yang biasanya kita sering dengar itu Jackie Chan. Yeah. Kalau di sini, ya, karena memang sudah mendunia sekali. Yeah. Nah dari situlah akhirnya timbul keinginan gitu, kayaknya kenapa kok harus Jackie Chan terus yang terkenal, kenapa harus kungfu terus? Kita juga punya loh, budaya pencaksilat yang sudah diakui UNESCO, ya salah satu budaya Indonesia. Nah, kebetulan waktu di pondok juga saya ikut eskul pencaksilat, yang mana pencaksilat itu tapak suci gitu kan. Yeah. Nah, kita tahu tapak suci juga kan memang sudah mendunia sekali. Betul. Di Jerman, di Mesir, di Aljazair, kemudian di Tunis dan negara-negara lainnya sudah banyak sekali. Akhirnya kita coba-coba menginisiasikan gimana kalau kita ngelatih nih teman-teman gitu kan. Ternyata kita coba ngelatih di tahun 2017-2018 itu awal mulanya, ternyata antusiasnya memang besar banget. Baik. Karena memang tapak suci ini berasaskan atau berlandaskan pencaksilat yang berlandaskan keislaman gitu ya, Islami nilai-nilainya seperti itu. Akhirnya ya udah, ketika itu malah KBRI sangat support sekali, sehingga pada tahun 2018 itu coba dibuatkan resmi gitu. Akhirnya ketika Pak Hajrianto, puncaknya itu ketika Pak Hajrianto datang tahun 2019 itu, Pak Hajrianto membawakan baju-baju tapak suci dari Indonesia. Masya Allah. Semakin tersupport ya berarti ya. Iya, seperti itu Kak Irma, alhamdulillah. Cuman karena ada pandemi ini di tahun 2020 ini, akhirnya kita sempat berhenti ya, sampai sekarang ya sekitar 7 bulan dari bulan April ya.
itu kita berhenti latihan karena memang di sini masih sangat sensitif sekali untuk berkumpul seperti itu. Betul. Insya Allah mudah-mudahan pandemi cepat selesai dan bisa Amin. lanjut ngelatih lagi. Amin. Mohon doanya. Ya. Insya Allah. Sama-sama saling doa karena di Indonesia sendiri juga tentu Fatir juga membaca berita begitu ya, informasi dari Indonesia bahwa kondisi virus corona masih terus meningkat di Indonesia gitu ya. Meskipun yang menjadi harapan dari saya pribadi tentunya juga melihat informasi dari negara-negara lain yang sudah ada beberapa yang berhasil menjadikan negaranya kembali normal dan lain sebagainya. Tentu itu jadi harapan saya juga bahwa Indonesia bisa sampai pada masa itu gitu ya, atau segera kita keluar dari pandemi. Nah, bicara tentang pandemi sendiri ini bagaimana? Apa kabarnya para pelajar yang ada di Libanon menghadapi virus corona ini? Iya. Ya, pandemi ini memang sangat sangat mencekik sekali bagi kita-kita ini yang sebagai pelajar yang ada di luar negeri. Ya. Khususnya memang yang suka aktif ya di organisasi manapun seperti itu, PPI khususnya. Karena biasanya PPI itu mahasiswa di luar negeri kita suka kumpul-kumpul gitu kan. Betul. Kongko bareng teman-teman diskusi, kemudian juga melanjutkan proker-proker PPI, organisasi yang memang harus dilaksanakan. Nah, karena adanya pandemi ini jadi terhambat. Jadi apa-apa semuanya sekarang serba via online. Betul. Akhirnya program-program yang udah memang kita rancang dan lain sebagainya harus mau nggak mau terhambat dan dialihkan ke virtual. Baik. Akhirnya cuman acaranya ya paling hanya diskusi online, kemudian webinar dan lain sebagainya seperti itu. Irma. Nah, bagaimana kamu bisa bertahan dari jahatnya begitu ya virus corona? Kita tahu bahwa virus corona ini banyak sekali memakan korban yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Ya, kita mahasiswa Indonesia yang ada di Libanon sih, alhamdulillah beberapa kali dari KBRI memberikan bantuan ya dari pemerintah melalui staf-stafnya. Atau kadang melalui PPI juga, yang mana berupa sembako, kemudian juga makanan-makanan pokok yang memang kita bisa konsumsi selama pandemi. Sejauh ini alhamdulillah sudah 3 kali ya di Libanon itu KBRI memberikan bantuan terhadap mahasiswa dan WNI yang ada di Libanon. Akhirnya dari situ juga cukup membantu mahasiswa sekali. Baik. Dari bantuan yang ada dari KBRI itu, Kak Irma. Kemudian dari kampus-kampus sendiri yang mana kita memang asrama, alhamdulillah kampus-kampus di sini juga terus memperhatikan mahasiswa-mahasiswanya dari segi apapun itu gitu. Jadi nggak ditinggalin gitu aja walaupun pandemi dan Libanon memang ekonominya lagi krisis banget ya. Kalau dilihat ini, ya tapi alhamdulillah sejauh ini kita mahasiswa masih bisa bertahan lah. Alhamdulillah. Nah, tentunya juga pemirsa kalau kita tahu ya bahwa orang-orang yang melanjutkan studi ke luar negeri begitu ya, tentunya juga menjadi pertanyaan yang sudah sangat sering sekali disampaikan. Apakah yang akan mereka berikan untuk negeri tercintanya? Karena tentunya orang-orang yang belajar ke luar negeri juga diharapkan mampu memberikan apresiasinya bagi khususnya ini negeri Indonesia. Nah, lalu apa yang menjadi cita-cita dari seorang Abdul Fatir Kausar? Sesaat lagi tetap bersama kami.